Ya. Terima kasih nih untuk seluruh peserta yang saya sangat hargai. Eh, udah dari seluruh Indonesia dan jumlah juga banyak di hari Minggu pagi ini. Jadi saya akan coba berbagi. eh, Nanti mungkin ini akan jadi perjalanan refleksi juga untuk peserta karena bisa jadi ada yang baru pertama kali misalnya dengar kata-kata minim sampah atau zero waste atau udah ada yang sedang berproses dengan dirinya atau ada yang sudah di level mau ajak tetangganya kayak Mbak Vicky gitu ya. Ini kan akan sangat bervariasi. Nah, saya coba sampaikan yang bisa jadi misalnya udah mau ngajak tetangga, misalnya ini mulainya dari depan, ini jadi refleksi perjalanannya gitu ya, membantu apa namanya, membantu untuk melihat balik apa-apa yang sudah dilakukan gitu. Bisa saling belajar. Nanti saya pun senangnya di sini saya bisa belajar juga banyak dari teman-teman yang hadir kali ini. Nah, hmm, karena tadi sudah ada videonya tentang si Jumat berkebun, saya bisa bilang bahwa koperasi kompos ini adalah berkah dari pandemi. Kalau misalnya nggak ada pandemi, kayaknya nggak akan kejadian deh koperasi kompos. Karena waktu pandemi ini orang seperti berjeda jadinya. Mereka punya waktu untuk ngobrol di tetangga. Pikirannya nggak bisa jauh-jauh gitu. Karena ya nggak bisa kemana-mana juga gitu. Jadi banyak yang di tetangga. Sehingga ketika kami tadi buat Jumat berkebun itu karena nggak bisa kemana-mana. Jadi setiap hari Jumat saling pamer lah foto tanaman di halaman rumahnya masing-masing. Tuh nggak bisa ketemu juga gitu kan. Terus ada yang inisiatif yang nggak direncanain sebenarnya gitu. Tadi Vini yang taunya dia eh, kayak buat rekapan dari obrolan setiap Jumat, terus dia posting-posting dan itu membuat orang merasa lebih senang karena melihat juga apa namanya yang foto-foto tanamannya lah gitu itu tuh muncul gitu jadi itu terus membuat rasa bahagianya itu membuat tambah semangat dan tambah semangat itu membuat lebih bahagia. Nah, ini yang namanya modal sosial gitu ketika ternyata hal-hal yang dia intangible gitu ya dan nilainya itu tidak terbatas karena rasa bahagia kita, misalnya kita bahagia, nggak akan mengurangi rasa bahagianya orang lain gitu. Jadi kalau uang, kita punya uang, sebenarnya uang orang lain tuh bisa jadi berkurang karena ada bagian dia ke kita gitu. Karena itu sumber yang dia terbatas jumlahnya. Tapi kalau bahagia itu sesuatu yang tak terbatas. Nah, itulah yang namanya modal sosial. Kalau kita gulung terus, dia bisa sampai tak terbatas gitu. Nah, tadi di bagian akhir kan dilihatkan gitu bahwa ada yang eh, akhirnya nitip apa ada kompos sama-sama gitu. Itu tuh waktu itu baru cuman ini aja sih belum ada koperasi kompos. Itu kompos sama-sama itu lebih ada yang punya komposter lalu menawarkan tetangganya. Jadi itu sebenarnya cuma mungkin satu-satunya sih yang terakhir ini nih Risma namanya. Ini anak muda yang tinggal di tempat kami dan dia seneng karena apa waktu pandemi daripada di rumah aja dia milih untuk ya jalan nganterin kompos itu membuat setidaknya bisa keluar rumah deh gitu. Jadi sesederhana itu nggak ada yang dijemput sistemnya, tapi ternyata ya momen itu pengaruh ya ternyata. Kalau sekarang kan kita momen juga lagi persoalan sampah lagi krisis-krisisnya gitu. Nah momen itu mungkin saya rasa perlu diolah supaya bisa jadi menggerakkan tindakan gitu. Kalau kami dapat momennya waktu itu pas pandemi gitu. Nah, sekarang saya akan putarkan dulu ya sebuah video pendek untuk kasih gambaran tentang si koperasi komposnya gitu. Kalau tadi kan Jumat berkebunnya, jadi itu cikal bakalnya yang membuat tetangga jadi lebih perhatian. Lalu tadi ya, nah ini sekarang gambaran terhadap si koperasi komposnya. Saya share screen dulu. Pada tahun 2018, sebanyak 184 kg per kapita per tahun pangan terbuang secara percuma. Kehilangan terjadi di tiap tahap, mulai dari produksi, pasca panen dan penyimpanan,
pemrosesan dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, hingga konsumsi. Kehilangan terbanyak terjadi pada tahap konsumsi yang mencapai hampir 40%. Sementara, jenis pangan yang paling tidak efisien adalah sayur-sayuran yang kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik Indonesia. Sampah, sisa konsumsi makanan, tidak hanya mubazir, tapi juga menambah beban tempat pembuangan akhir sampah yang kondisinya kian memprihatinkan. Membuat kompos secara komunal bisa jadi solusi untuk masalah ini, seperti yang sedang dirintis di lingkungan tempat tinggalku di Jakarta Timur. Cara ini terbukti bisa menarik lebih banyak rumah tangga untuk memilah sampah dapurnya dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi anak muda di sekitar. Kompos yang dihasilkan membantu meningkatkan kesuburan tanah bagi kebun-kebun di halaman rumah dan lahan-lahan kosong di perkotaan. Sumber sayur-sayuran alami yang lebih dekat dengan konsumen tentunya akan mengurangi kehilangan pangan dan memperkuat upaya menuju sistem pangan yang berkelanjutan. Ya, jadi ini gambaran dari koperasi kompos ya tadi sistemnya. Jadi ada kami dari rumah membuat sistem koperasi kompos itu memudahkan perubahan perilaku dari yang tadinya sampahnya tercampur jadi terpisah, fokusnya kepada organik. Jadi anggota itu pilah sampah di rumah, lalu tim operasional yang akan mengumpulkan pada jadwal tertentu dan mengolahnya. Nanti ada bagi hasil setiap 6 bulan sekali itu akan mendapat bagi hasil kompos bentuknya sebanyak 5 kilo gitu. Nah, itu gambaran umumnya. Sebelumnya, sekarang saya akan eh, tarik lagi dulu sedikit ke belakang ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, yang paling penting itu ada dua hal. Yang pertama kan why-nya dulu. Kenapa kita melakukan? Karena alasan kenapa kita melakukan itu yang akan jadi motor untuk bisa menggerakkan dan menjadi sumber energi untuk bergerak terus gitu. Kenapanya? Yang kedua baru how-nya gitu, bagaimana melakukannya. Nah, saya akan sedikit menyinggung tentang kenapanya kita melakukan eh, pengurangan sampah. Ini ada sebuah gunung es, bisa dilihat. Kita tahu gunung es dengan banyak fenomenanya yang terkenal bahwa apa yang terlihat di atas itu hanya sebagian kecil dari yang seutuhnya tersembunyi di bawah permukaan air. Yang di bawah permukaan air itu biasanya malah justru lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Nah, saya yakin di sini teman-teman semua udah pernah melihat, mendengar atau membaca, mengetahui tentang bencana akibat sampah. Saya ingin ajaknya di sini untuk melihat polanya. Jadi polanya itu apa? Di atas permukaan gunung es ini ibaratnya itu apa yang kita lihat dengan panca indera kita bisa lihat tumpukan sampah dan ada baunya. Itu hal-hal yang sangat nyata banget kelihatan. Kita banyak ya kasus-kasus ini. Nanti di materi ini akan saya bagikan, terus ada link yang bisa teman-teman klik dan baca berita-beritanya dengan lebih detail gitu ya. Tapi persoalannya kayak di Ciputat, di bawah flyover gitu ya, itu semua menumpuk itu adalah sesuatu yang kasat mata dan terlihat gitu. Dan agak di bawahnya, tapi masih terlihat sebenarnya, walaupun itu jauh berjarak dari kehidupan kita. Kalau tumpukan sampah itu nggak hanya tadi yang Ciputat, di pojok-pojok misalnya perumahan, di pojok jalan yang kita lalui, itu bisa terlihat tumpukan sampah dan bau biasanya yang dikeluhkan. Lalu ada TPA, tempat pengumpulan akhir yang sekarang mulai dijadiin tempat pengolahan yang penuh yang ada bencana longsornya, ada kebakarannya gitu. Itu terjadi tapi berjarak sama kita. Beberapa dari kita menyadari itu, tapi beberapa merasa bahwa itu belum ada masalah. Sekarang mulai muncul lagi yang menarik adalah sekarang bencana-bencana ini udah semakin terlihat. Mikroplastik berikutnya. Itu
sekarang kita lihat udah masuk ke siklus makanan kita, lalu juga bahkan di air hujan gitu ya. Dan yang di akhir itu ada juga adalah polusi udara yang mungkin dikeluhkan sekarang asap karena dibakar suka tetangga mungkin bakar sampah. Tapi bahkan teknologi yang canggih pun dalam pembakaran sampah tidak akan membuat kita sepenuhnya aman gitu terhadap bahaya-bahaya dari bahan kimia yang ada di dalam sampah yang dibakar seperti contohnya dioksin dan furan yang risikonya kanker dan cacat lahir. Ini eh, satu hal, tapi ada juga dampak langsung juga yang terhadap si petugas yang menangani sampah dan juga bahaya terhadap makhluk hidup lain yang di sini. Nah, bisa kita lihat kalau yang terlihat-terlihat ini sekarang sebenarnya langsung kita rasakan masih yang terlihat-lihat. Tapi makin ke bawah, lihat deh, tumpukan itu kan besar ya. TPA itu juga, tapi bahayanya mulai longsor, kebakaran, itu sesuatu yang udah kayak double gitu. Dampaknya bukan dampaknya langsung. Kalau tumpukan kan sampahnya langsung yang kita lihat. Mikroplastik itu udah sampahnya yang jadi terurai jadi kecil-kecil. Polusi udara semakin dia kasat mata, nggak kelihatan lagi bentuk pencemarannya. Kalau kita lihat di sini, semakin ke bawah itu dia semakin sulit nantinya untuk dikendalikan. Biaya yang dibutuhkan untuk mengendalikan, teknologi yang dibutuhkan untuk mengendalikan, itu akan makin sulit atau bahkan mungkin belum tersedia gitu ya. Dan harganya juga mahal sekali gitu. Karena kita membiarkan sampah itu terus menjadi apa namanya persoalan di lingkungan gitu. Dan kita mencari solusi-solusi palsu terhadap persoalan sampah. Kita bisa lihat bahwa persoalan hari ini tuh sebenarnya dari solusi yang dipilih di masa sebelumnya gitu. Nah, saya lihat sampah ini semua dia nggak akan bisa hilang karena kalau dilihat ada hukum ekologi. Hukum ekologi itu adalah menggambarkan cara ekosistem itu bekerja. Kita kan hidup di bumi. Di bumi itu ada sistem kehidupan. Itu yang namanya ekosistem. Lalu hukum ekologi itu memang udah hukum sunatullah istilahnya yang memang ditetapkan Allah terhadap bumi yang diciptakannya gitu. Kita yang hidup di sini tentunya perlu tahu gimana ya aturan alamnya yang ada di sini gitu. Ada empat sebenarnya yang paling penting. Dan yang kita lakukan dalam sampah biasanya kita berusaha menghilangkan. Padahal kalau kita lihat di yang kedua ini segala sesuatu pasti akan berakhir di suatu tempat. Itu udah ada kekekalan massa. Jadi nggak mungkin sampah itu bisa jadi hilang. Dia hanya berubah wujudnya. Jangan pernah lupa itu. Jadi kalau merasa ada solusi yang bisa memusnahkan, itu harus hati-hati. Karena pada dasarnya apa yang diciptakan Allah itu nggak bisa musnah. Cuman bisa berubah bentuk gitu. Jadi hati-hati terhadap itu gitu. Dan segala sesuatu itu terhubung satu dengan yang lain karena kita hidup di sini setidak-tidaknya kita tahu sekarang kayak perubahan iklim aja akibat pemakaian energi atau segala macam yang menghasilkan CO2 atau CH4 ya gas rumah kaca yang kalau suhu naik ya kita semua ikut nggak bisa lagi kita milih-milih kita kena atau enggak gitu. Yang menyedihkannya karena alam itu tahu yang terbaik sehingga ketika segalanya itu berubah, dia akan mencari keseimbangan baru dan keseimbangan itu yang akibatnya bisa jadi nggak sesuai dengan harapan kita. Itu yang disebut bencana gitu. Ketika dia tidak sesuai dengan apa harapan kita, bentuknya mendadak mungkin gitu dan di luar apa ya yang bisa kita cerna secara pemikiran. Tapi alam udah punya hukumnya dan kita nggak mau itu terjadi sehingga kita perlu mengelolanya supaya itu nggak terjadi. Dan yang terakhir itu nggak ada yang namanya makan siang gratis. Pasti ada yang harus bayar walaupun kita dapatnya gratis gitu. Jadi itu udah pasti. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan di alam, itu akan ada orang lain
atau nggak selalu diri kita yang merasakan dampaknya, nggak kayak makan cabai, kita makan langsung pedes. Itu bisa jadi nanti dampaknya berbeda dimensi ruang sama berbeda dimensi waktu. Dalam artian ruang nggak terjadi di tempat kita, tapi di tempat orang lain. Dimensi waktu artinya bukan terjadi sekarang, tapi beberapa tahun kemudian. Nah, kita sebenarnya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman lalu, misalnya kayak untuk insenerator, contohnya itu terjadi di Perancis bahwa karsinogenik itu terjadi gitu di suatu jalan yang dekat ini, dekat posisi arah anginnya insenerator, dia kejadian kanker itu tinggi sekali. Nah, ini bisa semua nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Tapi saya merasa penting untuk menyampaikan ini. Kenapa? Karena membuat kita sadar bahwa sampah ini persoalan kompleks. Dan segala yang kompleks itu nggak ada satupun yang punya total kontrol. Tidak saya, tidak pemerintah gitu, tidak teman-teman, itu nggak ada yang punya total kontrol. Tapi yang kita tahu, semakin rumit akan semakin banyak biaya yang rumit masalahnya ya, semakin campur dia kayak tadi ini, akan makin mahal biayanya. Dan itu kalau kita nuntut supaya diperbaiki atau dituntaskan semua dengan apapun teknologinya oleh pemerintah, kita tahu dari ya sekarang ini ya, misalnya kita tahu ketika satu program semua dana diberikan ke situ seperti kayak MBG, semua itu akan kena dampaknya. Gitu juga bayangkan kalau untuk sampah kita perlu keluar demikian banyak duit gitu, dana, nanti akan juga terjadi kejadian bahwa dana-dana untuk lain itu akan berkurang juga gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Seberapa banyak kita mau untuk memakai dana publik gitu untuk mengelola sampah. Itu pilihan dari kita. Jadi setiap kita tuh punya pilihan-pilihan tersebut gitu. Itu yang perlu dipikirkan dengan sangat hati-hati dan kenapa akhirnya kalau kita bertindak sebenarnya ini bagian dari investasi kita untuk kehidupan yang baik. Jadi jangan jangan terpengaruh bahwa kita ingin meraih keuntungan dari mengelola sampah sekarang. Jadi keuntungan sekarang, tapi eh, bayangkan ini adalah investasi untuk ke depan gitu. Karena kalau misalnya nanti bayangannya adalah untuk mendapatkan benefit saat ini, bisa kecewa nantinya jadinya. Gitu. Nah, ini yang kedua, saya pengen tunjukkan ini. Ini saya senang sekali gambar ini ya. Ini saya dapat dari Instagramnya YPBB, Yayasan apa Yaksa apa ya sekarang nih ada pokoknya ypbb.id dia ini banyak tips-tips untuk mengelola sampah. Coba lihat deh di gambar ini. Ini dua orang lagi fokus kelihatan ke air yang berceceran di bawahnya gitu. Ini eh, sibuk semua perhatiannya ke situ. Kita lihat memang ada air yang tumpah gitu ya. Kalau diperhatikan, teman-teman boleh tulis di komen ya, kalau misalnya itu, ini sebenarnya kejadian apa sih gitu. Bisa dilihat di sini ada keran air yang terbuka gitu. Nah, ada keran air terbuka dan ada sebuah ember yang punya daya tampung dia, tapi sekarang posisinya lagi udah penuh gitu. Nah, fokus dari orang-orang ini adalah ngepel, ngeringin. Kalau kita lihat sampai kapanpun itu akan dilakukan, tumpahan air itu akan tetap ada kalau misalnya kerannya itu nggak ditutup. Jadi, mau nggak mau, yang harus dilakukan kalau kita ingin mencari solusi yang sifatnya menjawab akar persoalan, itu adalah nutup keran tentu kan gitu. Bukannya kita ngepel. Nah, kalau kita lihat sekarang persoalan sampah yang sedang dilakukan itu solusi-solusinya apa? Kebanyakan adalah mengangkut ke tempat pembuangan akhir seperti yang ngepel ini. Nanti di pembuangan akhir itu di apa diolah, ada yang mau dijadiin bahan bakar, dibakar di insenerator, segala macam, segala teknologi diupayakan, investasi besar ditaruh di situ untuk
ngepelin sampah yang dihasilkan. Apakah nggak ada gitu cara-cara untuk bisa membuat eh, sampah yang mengalir itu berkurang gitu? Itu sebabnya kita sebenarnya punya pilihan untuk nutup keran ini gitu. Kita punya pilihan ketika kita tahu daya tampung segitu, kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya daya tampung itu cukup untuk kita bisa pakai sama-sama. Karena sekarang kita hidupnya tuh sama-sama. Kalau dilihat jumlah penduduk aja udah berkali-kali lipat ya. Maksudnya 2 kali lipat dari masa 20 tahun yang lalu. Jadi ya kita emang harus hidup lebih berbagi di saat ini gitu untuk bisa hidup nyaman. Beda sekali zaman dulu-dulu ketika segalanya masih belum sebanyak sekarang yang pakai gitu. Jadi kita perlu mengupayakan supaya aliran sampah itu bisa berkurang. Nah, di situ perannya sebenarnya kita secara pribadi punya pilihan untuk bisa hidup zero waste dalam arti mengurangi sampah kan. Nah, mulainya itu kiatnya kalau untuk diri sendiri, mulainya dari diri sendiri, niatnya 200%, kuncinya di perencanaan cermat dan kreativitas tanpa batas. Jadi kalau ditanya caranya gimana? Caranya bisa ada 1001 macam cara, karena tiap orang akan punya kondisi awal yang berbeda dan potensi yang bisa dipakai juga berbeda-beda. Nah, yang penting dilakukan adalah refleksi dan evaluasi. Supaya apa? Supaya cara yang dilakukan itu bisa menjadi eh, lebih baik lagi menuju sampah yang semakin sesedikit mungkin. Ketika mau dilakukannya gimana? Tularkannya itu lewat teladan gitu. Jadi kalau kami merasakan bahwa ternyata sulit untuk memberikan apa namanya yang ngajak gitu ya dengan kata-kata, tapi ke ditularkan lewat teladan itu akan lebih memberikan apa efek yang mengajak ya gitu. Karena akhirnya lama-lama dan dilakukan terus-menerus, ya itu jadinya akan eh, akhirnya akan ada aja juga yang terkena. Nah, ini kan pilihan diri sendiri ya. Sekarang ketika udah dicoba dilakukan sendiri, saya ngerasa kan teman-teman BZW ini rata-rata udah kayak udah fasih nih. Karena dengan tantangan-tantangannya kan ini pernah, oh maksudnya ada proses persiapannya sehingga bisa menuju gaya hidup yang minim sampah. Untuk yang belum ini mungkin nanti kan katanya di akhir akan ada cara untuk menjadi komunitas BZW. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan perubahan terhadap diri sendiri. Sekarang gimana caranya kalau perlu dilakukan untuk eh, sampah yang berbasis wilayah gitu. Kami menuliskan ini dari percobaan dari 2011 ya di RW 16 eh, bersama Bu Fajar gitu. Jadi ada 5 sebenarnya yang kami jadi lesson learn untuk kami gitu ya untuk memulai masuk di suatu wilayah. Ini eh, prosesnya kok dilihat dari 2011 kan berarti udah 15 tahun gitu. Semoga maksudnya dengan berbagi ini teman-teman nggak perlu melewati proses 15 tahun untuk bisa masuk gitu. Dan bisa jadi lebih cepat karena bisa belajar dari apa-apa kekurangan yang kami temui di perjalanan. Nah, ini yang kami buat adalah hal-hal yang kami, kalau kami ditanya lagi gimana memulainya, nah ini nih langkah-langkahnya gitu. Jadi yang pertama itu berpegang pada hierarki pengelolaan sampah yang baru. Maksudnya yang baru itu dalam arti kita berusahanya fokus di cegah dulu. Cegah, 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 baru pilah, lalu olah gitu. Dan seperti tadi teman-teman juga sampaikan di awal ya oleh Mbak Vicky, sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi memang itu tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan persoalannya gitu. Kalau dibilang sampah itu sedekah, nanti jadinya merasa waktu kita menghasilkan sampah, kita mau ngasih sedekah. Bukan begitu. Itu adalah
bagian dari tanggung jawab ketika kita misalnya memilah sampah, mengantarkan suatu tempat, itu bagian dari tanggung jawab menyelesaikan sampahku gitu. Bukan untuk sedekah itu gitu. Itu perlu, kalau enggak nanti akan merasa bahwa makin banyak sampah, itu makin banyak sedekahnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, upayakan hanya organik yang tersisa. Itu juga sebabnya kami menyediakan, mencoba melakukan uji coba itu dengan kompos, koperasi kompos untuk pengelolaan sampah organik. Karena kami lihat kalau untuk yang lain udah banyak, malah mungkin ada yang rebutan karena dianggap itu memberikan keuntungan materi secara instan gitu. Tapi justru kami merasa bahwa itu harus organik ini nih yang harus ada yang mikirin gitu. Dan orientasinya jangka panjang supaya kita terhindar dari solusi-solusi palsu. Jadi nggak ke misalnya aja kayak kita ganti plastik diganti spoon ternyata spoon yang menumpuk karena nggak ada sistem lanjutannya untuk membuat dia terpakai ulang. Orang butuhnya cuma sekali juga dia pakainya gitu, dipakai misalnya untuk delivery barang belanjaan, terus dia nggak mengembalikan lagi ke tempat belinya, akhirnya akan numpuk gitu. Lalu juga tin wall itu banyak sekali sampah yang dibuang gitu. Itu barang nggak sekali pakai, tapi akhirnya dipakainya sekali pakai sehingga memang terpulang kepada penggunanya bahwa barang itu akan sekali pakai atau bisa berkali-kali pakai gitu. Nah, jadi kami pegangnya hierarki pengelolaan sampah. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya. Mulainya dari yang ada dalam circle of control, yang ada dalam kendali kita. Pilih yang keberhasilannya terukur. Supaya apa? Supaya itu jadi memberikan kebahagiaan untuk kita sendiri bahwa kita oh iya ada keberhasilannya walaupun itu kecil gitu. Pilih yang mudah dan menyenangkan gitu. Kayak tadi itu Jumat berkebun gitu. Ternyata gitu. Itu kan membuat jadi hal yang menyenangkan gitu, saling ngobrol gitu. Bisa jadi apa-apa yang dilakukan itu nggak langsung terkait sampah gitu ya, tapi itu akan membuka jalan untuk kita bisa berdialog dengan sampah. Bisa jadi misalnya kalau diajak kita nih ya, nggak biasanya yang lain-lain ngobrolnya sama tetangga, terus tahu ngomonginnya tentang sampah terus. Ya susah tuh kayaknya akan masuknya. Kalau di saya beruntung ada Bu Fajar. Bu Fajar itu dia aktif banget sama tetangga, ngobrol segala hal gitu. Jadi ketika nanti masuknya tentang sampah itu adalah ya bagian dari obrolan gitu. Bukan sesuatu yang khusus untuk ngajakin untuk mengurangi sampah. Dan salah satu tips yang saya mau kasih adalah mulai coba dengan bikin acara yang minim sampah dulu untuk membangun dialog gitu. Eh, itu itu kami rasakan membantu ketika kita uji coba bareng nanti kan kalaupun gagal nggak apa-apa karena jadi bahan obrolan untuk dicobain lagi di kesempatan berikutnya. Dan utamakan modal sosial dan kolaborasi. Jadi kekuatannya mulai dari yang ada, mulai dari yang lokal, tumbuh bertahap, karena kalau misalnya kita mau kegiatan udah mikirinnya nanti bikin proposal gitu ya, kadang-kadang nggak akan kejadian-kejadian untuk melangkah gitu. Nanti ini yang keempat tuh pahami proses difusi inovasi untuk menyusun strategi berapa orang yang akan diajak. Kalau paham ini nih nanti akan membuat kita nggak terlalu frustasi. Kita kan mungkin mau ngajak satu RW, pengennya ya se RW RW-nya semua langsung ikut atau langsung 50%. Nggak begitu sih sebenarnya kejadiannya. Itu akan emang ada proses bertahap dan itu adalah proses yang memang secara teorinya memang dari penelitian eksperimen atau studi-studi dikatakan bahwa ya perubahan itu akan ada polanya gitu. Yang dimana biasanya mungkin hanya awalnya cuma 2,5%, 10% gitu. Itu ada jalannya. Jadi jangan taruh harapan terlalu tinggi supaya nggak kecewa gitu. Tapi kita tahu jalannya kita akan sampai panjang. Terus usahakan untuk berbasis data dan komunikasi yang bertumbuh generatif. Dengan basis data itu yang digunakan
sebagai bahan komunikasi sehingga kita merasa bahwa eh, yang kita lakukan bersama itu mencapai keberhasilan. Lalu semua orang merasa berkontribusi. Itu akan menjadi aliran informasi yang menguatkan dalam bentuk sesuatu. Aliran informasi ini bentuknya intangible, dia nggak terbatas, bisa dikasihin gitu ya. Kalau misalnya alirannya dikasih balik, misalnya kita kasihnya insentif, disinsentif ekonomi, misalnya kita kasih bayaran terhadap apa yang dilakukan, itu nanti kita akan bisa terjebak di proses kita nggak punya dana cukup untuk membayar, misalnya kita membayar sampah yang diberikan. Ini gimana ya gitu? Karena semua proses ini juga butuh dana. Jadi kita perlu bijaksana untuk pakai dana itu untuk keperluan-keperluan yang seperti apa gitu. Nah, tapi ada sumber lain yang bisa menjadi motor penggerak, yaitu data yang dikombinasikan dengan komunikasi yang generatif, yang bertumbuh, yang membuat kita bisa melihat keberhasilan bersama. Sekarang ke RW16-nya. Jadi ketika kami mulai di 2011, kami mulai dengan program kotak makan guna ulang. Kalau beberapa teman ada yang udah tadi sempat lihat video yang dikirimkan di WA grup panitia ya. Jadi di situ ini nih bisa di-scan. Di sini akan terlihat apa namanya? Video-video, termasuk ada video tentang kotak makan guna ulang yang kami lakukan. Jadi di 2011 itu kami mulai dengan yang sederhana aja. Waktu itu Bu Fajar mulai dengan, karena memang ada giliran ngasih kotak makan, Bu Fajar ngirim makanan pakai kotak makan yang diadakan sendiri 15 buah gitu ya, 15, satu setnya itu 15, terus dia punya dua set, ditawarkan ke yang lain, ditawarkan dicuciin gitu, nanti terima tinggal bersih, pokoknya dimudahkan lah gitu perubahannya gitu. Ada yang dicatat berapa yang merespon gitu, jadi ini suatu langkah yang dilakukan. Nah ini bisa macam-macam sebenarnya gitu yang dicoba. Lalu antara 2011 sampai 2020 itu fokus kami itu selalu dicegah, cegah, cegah. Karena cegah itu nggak perlu menyediakan infrastruktur sebenarnya eh, pengolahan. Jadi dicegah-cegah, eh, dan sebagian besar adalah di pribadi-pribadi yang diajak ini kan tanggung jawabnya jadinya buat arisan minim sampah, buat apa ya, 17-an juga minim sampah gitu. Gitu aja terus sampai orang kayak mungkin nempel ya di kepalanya gitu. Segitupun juga belum tentu nanti dia akan terus-terusan melakukan, tapi setidaknya pelan-pelan itu masuk ke cara berpikirnya tetangga-tetangga gitu. Nah, di 2020 itu kami mulai pengumpulan sampah B3 dan elektronik. Itu sempat sebenarnya 2019, terus tahu-taunya pandemi gitu. Nah, pas pandemi kami buat katalog belanja. Jadi buat dulu orang jadi berkontak juga dengan kita, jadi apa namanya, merasakan memerlukan gitu. Ketika kami punya katalog belanja, tadi apa namanya, Jumat berkebun gitu, itu kan jadi kita ada crowd-nya gitu. Kadang-kadang kita mungkin suka berteman sama orang yang jauh, tapi nggak sama orang-orang yang di wilayah kita gitu. Padahal dengan orang-orang yang di wilayah kita ini, karena dekat secara jarak, itu membuat kita sebenarnya bisa mendukung hidup minim sampah kita sendiri. Misalnya contohnya dengan kantong belanja itu kan yang membutuhkan barang-barang yang minim sampah itu saya sendiri gitu misalnya. Tapi kalau saya nggak punya di dekat saya kan susah. Kalau saya buat katalog, saya bisa apa ya, mencoba mengidentifikasi, lalu bisa juga menyampaikan permintaan karena kan kita yang misalnya akan belanja misalnya salah satunya, eh, dan itu bisa terjadi. Jadi kayak sekarang ini di kami, eh, waktu kayak pandemi itu kita bisa beli mie ayam pakai rantang dari tetangga. Awalnya kita kirim rantang, lama-lama oh kita udah ada rantangnya gitu. Itu kan perubahan karena permintaan dari konsumennya gitu. Bisa juga teman-teman yang menawarkan sesuatu yang minim sampah kepada tetangga. Kalau ini bentuknya online, jauh, pembelinya jauh, jadinya agak sulit untuk minim sampah. Kita lihat bahwa minim sampah itu dicegah itu nggak semata-mata mengganti barang yang dipakai, tapi juga mengubah cara kita ini ya memilih barang dengan lebih
dekat gitu dengan tempat hidup kita. Baru di 2021 kami ada koperasi kompos yang juga jadi tempat pelatihan kerja buat sekitar gitu. Karena memang kondisi sosial ekonomi di tempat kami seperti itu, kesulitan-kesulitan pada saat pandemi itu membuat banyak yang nggak dapat kerja, banyak yang sekolah bukan banyak, ada yang sekolahnya terputus gitu. Si koperasi kompos ini dengan pendekatan yang berbasis data membuat kami memilih generasi yang muda karena mereka itu digital native pada dasarnya gitu. Sehingga bisa diarahkan dan mungkin jadinya membuat mereka tertarik untuk berhubungan sama si bersifat teknologi ya komputer, entry data kayak gitu. Jadi ketika kami awal pelatihan kami buatnya bentuknya pelatihan kerja itu sebagai kolektor data gitu. Lalu kami juga sebenarnya olah sampah anorganik, apa melakukan pengumpulan bukan olah pengumpulan. Kenapa? Karena kalau misalnya sendiri-sendiri kan banyak sampah yang tertolak dari bank sampah atau pemulung yang kita nggak tahu kemana. Sebenarnya ada pihak yang bisa mengumpulkan, tapi kalau sendiri-sendiri itu jadi nggak efektif juga gitu. Kalau kita kumpulkan dari satu wilayah untuk waktu tertentu, sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu kita bisa berhubungan dengan pihak luar itu lebih apa ya, kayak kita memfasilitasi sebenarnya kebutuhan kita, tapi sekalian lah gitu, siapa yang mau nitip gitu. Toh misalnya saya juga akan ada sampah itu gitu. Nah kayak gitu yang dilakukan, jadi nggak terlalu besar effortnya sebenarnya gitu yang bisa dilakukan dengan pengumpulan. Nah, Poskopilah ini juga ada dikelola oleh Koperasi Kompos. Tapi kami memang bukan nyebutnya sedekah, bukan itu malah kalau mau titip kita akan bantu. Jadi kami itu membantu terhadap eh, ini apa namanya pengelolaan sampah, bukan disedekahin juga ini gitu. Ini bukan sedekah dari ini. Terus kami punya belanja kolektif akhirnya gitu. Belanja kolektif ini kita belanja supaya eh, kita bisa sama-sama capai kuota jumlah barang yang belanja dan kita bisa langsung dengan produsen sehingga dia bisa bebas kemasan. Ini jadi kita selalu jaga hierarki pengelolaan sampahnya. Lalu ini contohnya misalnya kalau arisan kita cobain minim sampah, buka puasa minim sampah, 17-an ada games-gamesnya jalan pagi, kasihlah tema-tema yang minim sampah juga gitu. Selipin aja, tapi mau nggak mau ya memang harus menyiapkan diri untuk siap jadi panitia-panitia juga gitu. Kita kan bisa ajak yang lain untuk jadi panitia bareng-bareng, tapi mau nggak mau memang harus siap untuk kontribusi tenaga dan waktu gitu. Dan mau pemilu gitu, minim sampah juga. Jadi ngelapin tinta itu kasihin serbet kain bekas, bukan tisu gitu. Setidaknya kan orang tisunya ada nggak? Nggak, ini ada pakai serbet gitu supaya nanti nggak banyak sampahnya gitu. Jadi ada komunikasi tentang minim sampah itu dilakukan yang terus-menerus gitu. Lalu ketika kami buat koperasi kompos, ini kami juga mulai apa yang adanya kami pakai eh, nggak punya tempat waktu itu, pakai salah satu rumah warga sampai 2 tahun baru akhirnya setelah jumlah anggota hampir 100 Pak RW kayak nggak enak hati. Kok sampai segitu tempatnya di rumah pribadi, bukannya di Fasum. Akhirnya diizinkan untuk memakai sebagian dari taman Fasum yang waktu itu emang nggak terpakai, terlantar, jadi kita rapihin dan untuk jadi tempat pengolahan. Tapi itu butuh 2 tahun setelah melihat sendiri bahwa oh ternyata mengolah sampah organik itu nggak semengerikan yang dibayangkan, nggak jadi bau, nggak kayak TPS gitu ya. Terus ya jadinya ya, ya ini maksudnya orang baru oh ya udah deh gitu maksudnya itu pun nggak gampang tapi setidaknya Pak RW itu jadi berkenan untuk meminjamkan tempat yang tadinya kami nggak dapat tempat tuh. Nah tadi tentang difusi inovasi ini kurvanya. Jadi kalau bisa dilihat inovator yang membawa perubahan tuh hanya 2,5%. Lalu yang 13,5% tuh early adopter. Jadi kalau mau memulai suatu ajakan ke RT RW gitu di maksudnya tetangga-tetangga, jangan langsung menargetkan banyak. Misalnya 100 orang di RT-nya. Berarti
dapatnya 15% itu berarti kan 15 rumah ya. 15 rumah aja yang mau tuh udah bagus banget gitu. Jadi kalaupun dapatnya baru 10 gitu, wah itu udah luar biasa gitu. Maksudnya nanti ke 15 itu akan prosesnya akan akan dijalani aja prosesnya. Dengan punya pemahaman terhadap proses yang akan dihadapi ini nggak akan membuat kita frustasi. Karena kita tahu juga 15% dari populasi itu adalah orang yang akan laggard. Dia akan nge-lag lah gitu. Baru terimanya tuh belakangan atau mungkin nggak akan pernah terima-terima juga gitu terhadap perubahan. Kadang kita ketemu atau pemimpin-pemimpin komunitas kita itu adalah yang profilnya si laggard ini. Jadi ketika kita ketemu kita udah frustasi karena wah ditolak nih gitu. Jadi nggak jadi. Eh, Padahal ada loh yang lain gitu. Berarti kita belum ketemu aja si early adopternya ini. Jadi ya coba identifikasikan gitu. Lewat cara-cara yang mungkin hubungannya bukan sampah, tapi dengan cara-cara yang lain kita bisa berkenalan gitu. Nah, kalau misalnya data, ini kami selalu simpan data ini gitu. Teman-teman bisa lihat, ketika kita lihat data ini, kita kan ngelihat bagaimana proses yang kita jalani. Ini membuat orang merasa bahwa, oh ketika sedikit aja kita udah bisa menghasilkan di sini misalnya 9,7 ton gitu. Ini tuh mendorong untuk kayak anggota itu ngajakin juga yang lain karena mereka merasa ternyata nggak sesusah yang saya bayangkan dan kalau kita kerjain lebih rame lagi ini bisa lebih banyak loh gitu. Kecenderungannya jadinya yang pengen jadi lebih nambah-nambah juga anggota itu yang merasa bahwa ini bisa sebenarnya ditularkan ke yang lain. Nah, itu sih data ini. Jadi data-data setiap misalnya kita coba minim sampah Ramadan, tampilin datanya setelah sebulan berjalan. Ada acara halal bihalal, tampilin. Ini semua bisa lihat di IG gitu. Dan rayakan setiap keberhasilan-keberhasilan. Ini yang ini ketika pelatihan kerja ini ternyata menjadi ide terbaik gitu ya untuk Ideaton sehingga ini jadi penyemangat juga terhadap pesertanya bahwa mereka itu eh, apa yang dilakukan ini ternyata ada apresiasi atau maksudnya ini sesuatu yang penting untuk ke masa depannya. Nah, saya ingin tutup ini dengan gini, apa namanya? Ketika teman-teman melihat bahwa suatu perubahan untuk berkelanjutan itu kayaknya nggak jalan kemana-mana, saya ingin mengutip apa yang ada di buku Limit to Growth ini. Revolusi keberlanjutan ini sifatnya akan organik. Artinya apa? Akan masuk dari munculnya dari visi, wawasan, eksperimen, dan aksi miliaran orang. Jadi beban mewujudkannya nggak ada di pundak satu orang atau kelompok aja, tidak akan dapat pujian gitu ya, tapi setiap orang bisa kontribusi. Jadi bisa berkontribusi siapapun, semua yang ada di sini, dan ini ada tips, ini ada tools untuk sustainability, ternyata yang bisa dicobain ya, punya visinya, ada 5 hal, punya visinya, jadi apa yang ingin, berjejaring, lalu jujur, katakan kondisi apa adanya, terbuka, transparan, belajar terus, karena ini bukan proses yang sekali jadi, dan dilandasi rasa peduli, sehingga kita tahu bahwa kita mau hidup sama-sama, sehingga kita harus upayakan sama-sama. Nggak, kita bisa mulai dari diri pribadi, tapi ketika kita lakukan itu bersama-sama, kita akan lebih maju lagi dalam mencapai apa yang ingin kita jadi tujuan bersama. Itu aja saya ingin tutup. Terima kasih banyak. Nanti bisa lanjut kalau misalnya ada pertanyaan ya dengan narasumber yang berikutnya dulu. Terima kasih Mbak Vicky. Saya kembalikan ke Mbak Vicky. Baik, terima kasih Bu Shanti, luar biasa. Saya dari tadi nyimak, saya udah tahu nih Bu, ternyata kenapa tetangga saya nggak mau saya ajakin ngompos. Kenapa tuh Mbak? Soalnya ini Bu, saya tuh bukan
ini bukan tipe orang yang suka bertetangga gitu. Jadi jarang banget ngobrol sama tetangga karena emang keseharian kan banyak di luar rumah gitu. Heeh. Jadi paling ketemu tetangga tuh pas sore lagi mungkin lagi nyapu di depan atau pas pagi lagi sama-sama ngantar anak berangkat sekolah gitu. Jadi ngumpul-ngumpul itu sangat jarang gitu. Jadi wajar sih kayaknya saya ngajakin nggak didengerin sama tetangga. Iya, iya. Dulu waktu saya Oke, baru baik. pindah ke tempat saya sekarang, saya tuh kenalannya sama Bu Fajar di masjid. Waktu itu ada TPA. Saya bawa anak saya main TPA biar saya tahu. Kalau nggak saya mau kenalan gimana ya gitu. Terus abis itu gitu. Jadi wah ternyata ketemu nih ibu yang suka ngomong sama siapa aja segala macem gitu. Jadi memang kita jadi saling menguatkan gitu. Saya misalnya nyiapin sistemnya, si ibu bagian yang nanti ketemu orangnya, jadi nggak harus Mbak Vicky sendiri yang ngerjain. Jadi cari satu atau dua gitu. Kalau nyarinya mau sekalian banyak nanti kan, aduh gitu. Nanti capek duluan ya Bu ya. Iya. Bener, saya jadi kepikiran, oh kayaknya saya harus nyari tetangga yang suka ini nih. Itu baik-baik. Nah, sepertinya Nah, teman-teman juga banyak ini ya, sudah banyak tadi yang memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Boleh disimpan dulu ya. Nanti kita akan ada sesi Q&A tersendiri. Jadi teman-teman nanti bisa siap-siap untuk on mic. Jadi bisa langsung bertanya ke Bu Shanti. Dan mungkin yang nggak bisa on mic bisa dituliskan di tab Q&A ya. Nanti akan dibacakan kalau waktunya cukup. Cuma Oke, baik ini udah rame banget yang angkat tangan. Aku bingung nih pilihnya gimana. Oke, ini ya kita cek cip cip ya. Jadi untuk sesi Q&A teman-teman nanti bisa langsung bertanya baik ke Bu Santi ataupun ke Pak Widodo dan Bu Fitri gitu ya. Ini aku akan pilih dari teman-teman yang sudah raise hand. Wah, udah banyak nih ada 8 orang yang raise hand. Sesi pertama kita buka untuk 3 orang penanya dulu. Jadi jangan diturunkan dulu tangannya. Ini aku pilih random ya teman-teman. Aku pilih random. Jadi berdasarkan ini ya keberuntungan ya gitu ya. Karena aku tadi nggak lihat urutan yang angkat tangan. Oke baik, aku pertama mau mempersilahkan ke ini Mbak Astri Novi Puspita. Mangga silahkan Mbak Astri. Halo dengan Mbak Astri. Mbak Astri bisa dengar suara saya? Nah ini oke. Belum dibuka mic-nya Mbak. Nah, udah. Ya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya mau tanya, Bu, ini jadi ke Bu tadi kayaknya ke ke pertama ya, ke Ibu Santi ya. Tadi kan dibahas tentang bahaya bencana dan lain-lain. Nah, itu saya tuh sebetulnya pernah ikut juga kayak webinar seperti ini dari GIZ. Nah, itu kalau di sana tuh kasusnya kayak di mungkin apartemen kayak gitu, hotel gitu kayak udah menerapkan misalnya pengolahan sampah yang apa sih kayak singkat ya kalau kita lihat sekarang ya. Mungkin ada tuh di jualan saya pernah lihat tuh ada tuh singkat jadi kayak ditaruh gitu di tempat cuci piring terus nanti udah berubah jadi enzim kayak gitu loh. Cuman kayak gitu di mana sih saya kalau nggak salah itu di Hanoi, Vietnam atau di mana gitu. Terus mungkin Jerman juga. Nah, tapi kok saya lihat di Indonesia nih nggak ada penerapan seperti itu. Jadi kayaknya ya udah yang penting mungkin orang akan ditarik bayar yang lebih mahal kayak gitu kan. Misalnya sampah akan ditarik yang lebih mahal di hotel, tapi kan kayak responsibility-nya tuh nggak ada gitu loh. Nah, itu tuh yang saya mau tanya, eh, itu kan berarti kan harusnya tuh yang mengubah itu tuh kan sistemnya dari pemerintah ya. Nah, gimana sih supaya kita tuh bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah itu gitu loh, supaya pemerintah itu juga bisa menerapkan regulasi yang berkeadilan gitu. Jadi kayak hotel-hotel gitu kan, orang-orang yang udah kaya gitu menurut saya sih ya. Orang-orang yang udah kaya, perumahan-perumahan elit tuh, mereka pasanglah itu alat yang bisa ngubah sampah organik itu jadi enzim gitu loh, Bu. Nah, itu gimana ya cara kita supaya kita tuh bisa mempengaruhi pemerintah untuk mengubah regulasi itu gitu kan? Gitu, Bu. Makasih Bu Santi. Baik, terima kasih Mbak Astri. Boleh langsung dijawab Bu Shanti, mangga. Oke, langsung dijawab ya. Eh, ya terima kasih pertanyaannya Mbak Astri. Jadi balik lagi nih, pengelolaan sampah itu dia itu sistem yang saling terkait. Jadi ada dari eh,
rumah tangga gitu ya, benar-benar dalam rumah, komunitas, kelurahan, kecamatan, kota gitu ya, itu kan bertingkat bahkan negara gitu. Kita lihatnya juga perlu keseluruhan. Kalau sepotong-sepotong nanti kita bisa terjebak. Jadi kayak Singgar yang dimaksud itu kan alat penghasil di wastafel Hmm. gitu kan, makanannya dimasukkan di situ, begitu kayak ada pisau dan dia masuklah ke saluran. Nah, itu yang perhatikan itu akan kemana, diolah seperti apa. Jadi bukan sekedar pasang alatnya, kan sekarang ada ya yang jual ya, pasang alatnya di Iya, kitchen sink kita. Dia kemana? Nah, di kita bahkan pengelolaan air kotor aja kita nggak punya sistem pengelolaan air kotor dari kamar mandi, dari mana kota di kota ya, misalnya itu kota tuh sebenarnya ada instalasi pengelolaan air limbah. Nah, rata-rata yang masuk seperti ke tadi, ke misalnya di itu dia punya seperti septic tank tapi komunal. Kalau mau pakai buang limbah dapur itu yang organik di dapur dihancurin gitu. Dia masuk ke situ dan diolah di sistem pengolahan limbah kota gitu. Nah, itu biayanya mahal gitu. Nah, pertanyaannya karena yang harus dibangun juga sistem pipanya. Air bersih aja kita belum 100% ya terlayani perpipaan gitu. Gimana mau air kotor? Nah, sementara kehidupan ini adalah tentang kehidupan kita. Kita bisa terus tunggu kan minta pemerintah menyediakan gitu. Tapi sekali lagi, nggak ada satupun pihak yang punya total kontrol terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah akan selalu menyalahkan masyarakat dibilang nggak bisa berpartisipasi milah sampah dari rumah. Sementara masyarakat merasa pemerintah nggak ini apa namanya nggak nyiapin selalu sampah udah dipilah dicampur lagi. Lempar-lemparan terus ini nggak akan terjadi yang namanya kita mau. Misalnya masalahnya makin lama ini yang dipertaruhkan kehidupan kita nih gitu. Kalau kita melihat, kalau kita sama-sama kuat-kuatan menunggu siapa yang duluan, kita itu kalau misalnya dilihat dari sudut pandang sistem, kita lagi kayak bunuh-bunuhan menuju dasar menenggelamkan diri bareng-bareng gitu sebenarnya. Tapi kalau kita mau mengubah arah baliknya dari arah perubahan ini ke visi yang kita inginkan, maka kita perlu bersikap yang gitu, yang kalau saya, kalau kami kayak di koperasi kompos persis seperti itu alasannya, karena pemerintah akan selalu menyalahkan masyarakat nggak bisa melakukan apa-apa, sehingga di koperasi kompos ini sebenarnya kami itu pasang badan untuk buat sistem yang sebenarnya apa namanya mungkin kita berharap pemerintah yang melakukan gitu bahwa kita udah pilah di rumah tapi dikumpulinnya harusnya terpilah juga dong jangan dicampur kita sering gitu udah dipilah di rumah tukang sampah campurin lagi gitu nah jadi kita nyobain nih dengan yang kecil jadi sekaligus cara mengadvokasinya gimana kita cobain dalam skala kecil. Jadi ini sebenarnya ikhtiar uji coba untuk ngelihat bisa nggak sih warga itu sebenarnya diajak memilah gitu. Kan dibilangnya, dituduhnya kita nggak bisa pilah sampah dari rumah. Ternyata kalau diuji coba kami, kalau kami sediakan sistem yang terpilah juga, yang handal, ternyata warga kami bisa milah. Saat ini kami ada 30% yang milah sampah gitu. Kenapa kami nggak lanjut? Karena setelah misalnya orang bisa berubah, itu akan selalu ada tuh. Nanti kapasitas sistemnya harus ditingkatkan, kapasitas teknis ya, daya tampungnya. Kan makin banyak sampah berarti makin banyak yang diolah. Sementara kan sumber daya kami terbatas. Nah ini yang sebenarnya yang lagi dicoba adalah sekarang setelah kami 30%, baru kami advokasi ke pemerintah, bisa nggak sistem yang di kelurahan ketika kami sudah pilah, kalau kami nggak sanggup olah, carikan cara gimana caranya ini bisa diolah yang udah terpilah itu gitu. Jadi caranya kalau kami memilih advokasinya itu untuk tumbuh sama-sama. Jadi kami akan minta tolong dalam bentuk yang kami udah kasih spesifik. Misalnya kami gini, kami cacah sampah daun. Terus kan ada batangnya, mesin kami nggak bisa ngancurinnya. Jadi kami tanya, di pertemuan apakah gitu ada kesempatan apa misalnya ditanya misalnya ketemu orang waktu itu kami ketemu di kelurahan orang kelurahan bilang
Oh iya, kami bisa angkat. Kami kan di Jakarta ya, ada PPSU di kelurahan. Nanti kami angkat kalau udah banyak, Ibu kasih tahu kami. Nanti kami angkat, kami antar ke pabrik tahu gitu. Jadi kendaraan dari tempat kami ke pabrik tahu itu dilakukan oleh PPSU kelurahan gitu. Jadi sampai sespesifik itu kita minta tolongnya. Kalau kita cuman berharap, ayo lakukan dong, siapin sistemnya. Kayaknya ya ternyata nggak siap gitu. Nah, ini sekaligus menjawab sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Bu Eni. Bu Eni bilang, ya kita Bu Eni terima kasih ya dari Batu. Dia bilang sudah melakukan pembagian tong komposter ke rumah-rumah gitu. Tapi perjalanannya setelah panen nggak jalan lagi. Artinya harus ada sistem yang bantu untuk panen karena memang panen itu repot. Di tempat kami juga gitu. Ketika dibiarkan melakukan kompos sendiri, itu nggak nyampe sejumlah satu tangan lah, 5 rumah paling 10 rumah yang bertahan gitu ya. Karena di antara 2011 sampai 2020 itu kami sebenarnya ngajakin buat kompos sendiri kayak gitu. Nah, jadi ya memang harus ada sistem. Misalnya setiap sebulan sekali semua tong komposter tuh diambil, dikosongin, dicacah gitu. Kalau misalnya nggak mau sistemnya tiap hari. Jadi harus disiapin sistem berikutnya di atasnya yang membuat itu lancar gitu. Ininya apa namanya alur gerak materialnya gitu. Sampai dia bisa kembali lagi ke tanah kalau kompos ya gitu. Gitu Mbak Astri. Jadi kalau kita terus minta begitu, nanti akhirnya pada nggak kemana-kemana, terus lempar-lemparan yang ada kita makin kesel. Kita kesel, pemerintah kesel gitu ya. Terus jadinya gitu deh. Mendingan kita cobain caranya sambil ya kita tunjukinnya itu lebih spesifik. Jadi kan lebih enak ya kalau dibilang, abis warga nggak bisa milah loh. Tempat saya bisa Pak milah gitu. Jadi kan bisa maju nih obrolnya gitu. Apalagi yang kita minta jadinya gitu. Oh, iya. Heeh. Gitu kira-kira. Heeh. Jadi kalau sampah yang kayak tadi itu dia butuh pengolahannya. Kalau enggak nyumbat di pipa. Kecuali misalnya di hotel dia punya sendiri pengolahan biogas atau apa setelah dia hancurin si sampah dapurnya pakai Singgard itu. Hmm. Heeh. Oke, Heeh. baik, sudah cukup Ya, menjawab kah, Mbak Astri? heeh. Apa Ya, jawab, Mbak? Ah, Heeh. sudah ya. Jadi memang perlu dimulai juga gitu setidaknya dari tempat kita yaitu nyobain gimana caranya. Kalau mau nggak mau kan bikin kompos sendiri ya gitu. dia harus ngasih contoh Ya, dulu jadi ya, Bu. Maksud saya, betul bahkan ke pemerintah pun harus dikasih contoh nggak cuma ke tetangga dikasih contoh itu. Itu yang ya, sebenarnya kami sedang lakukan dengan koperasi kompos. Kami sedang ya kasih benar. contoh Saya tuh cuma gitu. mikirnya karena kita tuh kan, Pemerintah. kalau saya sendiri ya, saya kan tinggal di daerah yang emang udah empet-empetan rumah satu sama lain gitu. Jadi Iya. kayak buat Iya. ngolah itu tuh nggak ada, Bu, gitu. Jadi udah rumahnya udah nggak ada halaman, bahkan udah nggak ada halaman depan gitu loh. Tapi Iya, kalau iya. kayak rumah-rumah yang besar Betul. gitu kan, itu malah mereka malah manfaatin itu sebagai tempat untuk bakar Mm-mm. sampah gitu loh. Kadang-kadang kayak ya kita bingung Mbak mau dibakar di mana gitu. Misalnya saya lagi sepedaan terus ketemu orang yang bakar sampah misalnya kayak gitu, terus kayak kita bingung Mbak mau dibakar di mana, ya udah dibakar di sini aja gitu. Jadi malah kayak bukannya menggunakan lahannya itu untuk mengolah sampahnya, tapi malah buat bakar gitu, Bu. Iya, Di iya. desa-desa itu kan rumahnya masih gede-gede gitu, atau kayak yang tadi kayak di hotel dan lain sebagainya. Jadi kayak kayak nggak ada apa ya istilahnya tuh kayak nggak ada regulasi yang menaungi itu gitu kalau saya lihat kayak ya udah walaupun ada kayak perda untuk membakar sampah itu akan ada perdanya gitu kan ada dendanya katanya tapi nggak berjalan juga sih kayak siapa sih yang Yang mau menegakkannya keliling ya. ke kampung. Iya bener. Iya, iya. Jadi iya, jadi kami di tempat kami menawarkan koperasi kompos ini sebagai alternatif sistem pengelolaan sampah yang terpilah gitu. Sebenarnya tadi di chat ada sedikit pertanyaan juga, apakah ini basisnya relawan katanya. Enggak, tim operasional kami ini memang mereka bekerja untuk itu, jadi kami bayar untuk itu gitu. Walaupun di awal berdirinya kami sistemnya pelatihan kerja, jadi
anak muda. Kenapa? Karena kami nggak punya uang sebenarnya untuk bayar yang layak. Pelatihan kerja itu adalah win-win solution. Mereka kerja setengah hari, setengah 8 sampai setengah 12. Kami kasih uang sakunya bisa dipakai untuk apa aja. Siangnya kalau mau buat lamaran kerja segala macam, pelatihan kerja itu hanya 60 hari untuk dasar. Terus berikutnya tuh 40 hari yang lanjutan gitu kalau yang mau lanjut. Nah, kalau yang sekarang ini kami masih punya dua yang tetap apa namanya bekerja dengan kami gitu. Dan kami kalau ini kami bayar walaupun tetap aja kami belum sanggup bayarnya untuk UMR gitu. Tapi kami bayar lebih daripada si pelatihan ini karena tanpa mereka nggak mungkin kami punya data tadi berapa itu semua mereka memang dilatih untuk bisa punya sistem. Jadi kami memang sedang merintis supaya kayak misalnya Bu Eni tadi bilang gimana ya, memang harus ada kayak manajer level RW gitu. Sesuatu itu jadi green job baru. Kami sih berharap ini akan jadi peluang kerja baru gitu, manajer level RW yang akan membantu transisi pengelolaan sampah dari jadi tadi juga pertanyaan nanti tukang sampah nggak ada kerjanya, tukang sampah tetap bekerja, pendataan dilakukan oleh si manajer level RW ini gitu, sehingga punya keberhasilan pengurangan yang terukur. Jadi untuk transisi sistem ini perlu ada. Kalau nggak ada orang yang memang dikerjain di situ, untuk kami ya maksudnya karena semua orang punya kesibukannya masing-masing, relawannya nggak bisa semua gitu. Jadi memang kami punya sistem kerja gitu dan itu menurut kami mereka memang sebagai jasanya melakukan pengelolaan sampah perlu dibayar untuk itu gitu. Mm. Itu kali jadi sekaligus menjawab. Jadi emang harus Ya. disiapin sistem. Jadi kami memang yang kami lakukan adalah membuat sistem gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Shanti. Ini Sama-sama. yang nanya satu, yang dijawab sekalian borongan gitu ya, Bu ya. Jadi teman-teman yang tadi nanya di kolom chat tadi saya juga sempat oh ya ini pertanyaan sudah terjawab gitu. Jadi bisa sudah ini ya sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk Mbak Astri. Kita akan move ke penanya berikutnya. Boleh disiapkan pertanyaannya. Aku akan pilih bentar dari list ya. Wah, ini ada yang jauh-jauh dari Medan nih kepada Kak Yastra. Boleh aku persilahkan Kak Yastra untuk open mic. Mau bertanya ke Bu Shanti atau ke Yosopam ini, Pak? Mikrofonnya masih di mute, Pak. Boleh dinyalakan dulu? Oke, thank you. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya diizinkan ikut webinar ini. Kami dari Bank Sampah Induk New Normal di Medan, Mbak Santi. Salam kenal, Yasra dari Medan. Ya, saya menarik ini pengelolaan sampah berbasis wilayah ya. Kalau berbicara sampah ini sebenarnya cost-nya terlalu high cost ya. Kalau kita berbicara pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Nah, banyak tantangan sih yang kita hadapi dalam pengelolaan sampah berbasis wilayah ini, termasuk inovasi-inovasi yang kita kembangkan di wilayah kita masing-masing. Nah, mungkin tantangan-tantangan itu cukup banyak ya kita hadapi di Medan khususnya, baik itu SDM, partisipatif, masyarakat, regulasi yang disampaikan oleh yang diterbitkan oleh pemerintah. Tapi mungkin Mbak Santi bisa kasih motivasi kepada kami ya. Kira-kira untuk menjalankan pengelolaan sampah berbasis wilayah, kami sudah membentuk sekitar 35 unit bank sampah. Kebetulan kami bank sampah induk dengan anggota kami itu lebih dari 6.000 nasabah yang sudah bergabung. Nah, dari satu sisi kita sudah melakukan pilot-pilot project ya Mbak Santi ya, baik itu pengelolaan sampah organik maupun sampah anorganiknya. Nah, di satu sisi kita kadang-kadang ada satu kejenuhan gitu ya. Sementara kita sudah berbuat ya, sudah membentuk bank-bank sampah, terus menjemput sampah, menjadikan sampah itu jadi sirkular ekonomi. Ini sebenarnya bukan suatu hal yang mudah dan gampang ya.
Tetapi kita melihat suatu sisi itu pemerintah menganggap kita itulah memang kerjaan apa ya, kurang mengapresiasi gitu. Jadi dari satu sisi saya berpikir ya sampah ini harus bisnis gitu. Harus ada berbasis bisnis. Kalau tidak, saya sudah bisa menggaji sekarang orang itu sekitar 6 sampai 7 orang ya di bank sampah saya. Namun di satu sisi kan banyak kelemahan kita ya di KSM ya, kelompok swadaya masyarakat. Salah satunya biaya operasional yang terlalu tinggi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada apa trik dari Mbak Santi atau narasumber yang lainnya sehingga ini betul-betul menjadi sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi itu pun sebenarnya masyarakat itu belum begitu paham nih gitu. Bagaimana sih sistem sirkular ekonomi itu sehingga semua orang itu memang betul-betul merasakan, oh ini manfaatnya kalau sampah itu kita kelola dengan baik. Saya mau minta motivasi aja dari teman-teman mungkin dari Jakarta ya. Mbak Santi sudah punya koperasi ya, koperasi kompos, dan ini mungkin bisa kami duplikasi di Medan, terutama di sini juga ada teman-teman saya juga yang dari Medan ya. Kebetulan kami di sini juga agak guyup lah kalau bank-bank sampahnya. Mungkin kami minta motivasi aja Mbak, bagaimana meningkatkan SDM, terus bagaimana apa namanya infrastruktur ya penting sebenarnya ya Mbak ya. Ini sebenarnya kita sebenarnya berjuang sendiri, mati-mati sendiri tanpa ada apresiasi Ya. gitu loh Mbak. Mungkin itu saja ya. Salam kenal untuk semua. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Pak ya. Agak-agak curhat ya, dan sepertinya juga curhatan banyak pegiat lingkungan yang sudah bergerak secara ini ya akar rumput mirip-mirip gitu ya. Jadi mangga Bu Shanti. Ya, Pak Yasra, luar biasa ini apresiasi saya untuk apa yang sudah dilakukan. Saya bisa merasakan bahwa apa yang diupayakan itu bukan suatu hal yang sederhana. Punya 35 unit bank sampah, ada 6.000 nasabah, itu pekerjaan besar ya gitu. Yang sebenarnya itu pekerjaan bisa dibilang kayak full time sebenarnya itu gitu, bukan sekedar relawan gitu. Em, ini yang saya sejujurnya nggak bisa bicara, maksudnya secara ini ya, nggak bisa kasih masukan terlalu jauh sebenarnya. Tapi yang mungkin saya bisa coba lontarkan ya sebagai melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Memang kalau kita mengharapkannya apresiasi dari pemerintah gitu ya, itu bisa jadi kita kecewa gitu. Tapi kenapa tadi di depan saya sebab saya sempatkan untuk menyampaikan kenapanya kita mengurangi sampah, ini saya berharap bisa jadi masuk ke dalam pemahaman kita bersama bahwa kita melakukan ini untuk diri kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain gitu, bukan untuk pemerintah gitu, tapi untuk diri kita dan untuk kehidupan yang berikutnya eh, di lingkaran mungkin jadi kayak lingkaran setan itu harus ada yang gunting lingkarannya supaya putus dan kita punya lingkaran baru gitu yang arahnya kebaikan. Nah, saya paham sekali bahwa biaya operasional itu untuk pengelolaan sampah itu besar gitu. Ini kita tuh secara sadar nggak sadar sebenarnya hidup kita itu disubsidi sama pemulung. Jangan berkira bahwa oh mereka dapat uang gitu dari sampah. Enggak, mereka itu waktunya. Kalau dihitung dengan kerja sepanjang itu harusnya mereka udah dapat berapa penghasilannya. Belum lagi mengorbankan kualitas hidupnya gitu dengan milah-milah di tempat tinggalnya gitu. Jadi enggak sesuatu yang layak. Misalnya pengelola sampah harus menyewa tempat secara formal, bayar secara UMR, itu yang harus bayar adalah si yang buat sampah harusnya. Yang bayar harus buat sampah, masyarakat yang buang sampah. Dan saya bisa paham kayak kayak nggak habis-habisnya pekerjaan gitu di bank sampah. Karena apa? Karena kerannya dibuka terus. Jadi ya terus aja sampahnya, sementara kita kewalahan gitu. Menurut saya industri harus bertanggung jawab gitu terhadap si sampah yang dihasilkannya. Kalau kami
pilih strateginya adalah kami fokus ke organik karena walaupun kami anorganik ada sistem yang bisa titip kolektif ya untuk disalurkan ke pihak ketiga, tapi kami sama sekali nggak dibilang memudahkan orang untuk buang sampah anorganik karena mereka harusnya cegah gitu. Bukan ini, jadi benar-benar si kesadarannya itu jadi kurangin, cari bisnis model. Nanti kan ada pertanyaannya, nanti nggak laku dong yang jualan ini, jualan itu. Coba cari alternatif-alternatif dengan kreativitas gitu. Zaman dulu juga, nih koran sekarang juga udah pada mati industrinya. Tapi ada nggak yang peduli bahwa apa namanya perusahaan apa penerbitan ini kan semua memang jadi harus berinovasi, termasuk juga gitu yang produsen-produsen plastik lah apa itu. Jadi menurut saya ya memang perlu disadarkan bahwa sampahnya harus dicegah gitu. Jadi ya misalnya kami buat belanja kolektif supaya belanjanya jadi nggak pakai sampah kan. Misalnya, oh ternyata rumit kan gitu. Jadi kami membuat alternatif-alternatif sistemnya gitu. Dan saya yakin teman-teman bisa mengembangkan banyak alternatif. Tapi memang biaya operasional itu tinggi sekali. Jadi kita juga memang harus berhitung. Ini kami koperasi kompos ini di awal eh, anggota tuh masuk dengan bayar 50.000 sebulan sekali aja. Mereka dapat ember untuk pemilahan. Habis itu gratis per bulan. Setelah 5 tahun baru kami sekarang mulai ngajak untuk ikut untuk buat iuran. Iurannya juga ada tingkatan-tingkatan pilihannya gitu. Karena apa? Kami ingin membuat ini inklusif. Semua orang bisa memilih berapa banyak dia mau iuran berdasarkan tingkat partisipasi gitu. Jadi perlu sadar bahwa ya emang harus bayar untuk pengelolaan sampah itu gitu. Tapi kalau nggak mau bayar berarti harus ada partisipasinya gitu. Jadi seperti itu. Jadi walaupun bank sampah sebenarnya tetap di Jakarta ini ada beberapa yang tetap aja harus ada biaya penjemputan gitu sehingga eh, ya nggak ini supaya supaya bisa dibayar si tim-tim operasionalnya ini gitu ya gitu sih Pak jadi coba dicari cara supaya sampahnya berkurang emang kayak kontradiktif karena ngerasa kan pendapatannya bank sampah dari banyaknya sampah tapi harus cari cara yang lain gitu. Yang kalau kami lakukan, kami terima belanja sayur dari produsen, belanja yang tidak, yang kemasannya bisa balik, itu karena kami punya sistem penjemputannya. Jadi Senin, Rabu, Jumat yang dijemput sampah organik, nanti hari Kamis yang diantar adalah makanan-makanan bebas kemasan atau yang kemasannya bisa balik sekaligus kemasan lamanya diambil untuk dibalik produsen. Jadi kami sistem guna ulang, kami berfungsi sebagai hub untuk menghubungkan antara komunitas dengan produsen gitu. Jadi emang dicari model bisnis baru, emang ya kita sama-sama yuk, emang ini bukan sesuatu yang sederhana gitu. Oke, baik. Semoga menjawab dan Pak. memberikan semangat ya, Pak Yasra. Saya juga jadi dapat ini tadi inspirasi untuk menjawab beberapa pertanyaan followers Instagram yang sering nanya. Kan nanti kalau nggak pakai plastik, gimana orang yang jual plastik dan lain sebagainya. Terima kasih loh Bu Shanti atas ide jawabannya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk sesi pertama, saya akan pilih ke Mbak Sofyah di sana. Silahkan untuk Mbak Mbak Sofwa. Oke. Mau bertanya ke Bu Shanti atau ke Yosofam nih, Mbak Sofwa? Boleh di-unmute dulu Mbak ininya mikrofonnya. Udah ya, boleh ke siapa aja yang sekiranya maksudnya Udah. relevan gitu sama pertanyaan saya. Mau dua-duanya nggak apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sofwa, saya dari Bogor. Kebetulan saya tinggal di pesantren. Nah, pesantrennya ini komunitas itu kan cukup komunitas dengan orang yang cukup banyak ya. Eh, Hampir 500 orang lebih, 500 orang. Nah, jadi udah pasti buangan sampah dan limbah organiknya itu sangat banyak dan saya sudah mengalami keresahan ini beberapa tahun terakhir dan sudah mencoba menerapkan komposter sekaligus integrated farming. Cuman kesulitan saya itu
eh ya karena orangnya banyak, sedangkan satu hari aja masak bisa 3 kali sehari berarti ya. Nah, jadi kayaknya tuh siklusnya tuh tidak terkejar gitu. Sedangkan kompos kan baru panen mungkin paling cepat itu bisa di 1 bulan. Tapi sedangkan produksi limbah organiknya ini sangat kencang gitu. Padahal saya sudah mencoba diversifikasi juga dengan integrated farming. Jadi ada yang saya komposkan, ada yang saya kasih ke ayam ternak gitu. Ada yang saya buat trace bed kayak yang dikerjakan juga oleh Dioso Farm gitu. Cuma ya ujung-ujungnya tetap tidak terkejar gitu siklusnya. Nah, sedangkan kalau apalagi kalau mau integrated farming itu kan sebenarnya butuh banyak orang ya. Maksudnya banyak orang yang bisa ngerjain ternaknya, orang yang bisa ngerjain taninya, orang yang bisa ngolah komposnya. Dan kadang kan nggak semua orang ngerasa apa sih proses ini tuh ribet gitu. Tapi di satu sisi kalau nggak dikerjain, saya ngerasa wah nggak bisa nih maksudnya ini pasti akan jadi apa bom waktu gitu. Mungkin masalahnya nggak di kita, tapi jangan-jangan orang di sekitar kita gitu. Karena merasa, oh udah dibakar sudah hilang, padahal kan tidak gitu ya. Nah, dan di satu sisi kan sebenarnya pesantren itu tuh kebutuhannya banyak. Dia butuh sumber pangan juga dan butuh support dari sisi ekonomi yang sebenarnya itu potensial sekali gitu dari sisi pengolahan limbah ini. Cuman saya memang banyak eh, menemukan kesulitannya itu yaitu karena sulit mendapatkan sumber daya manusia yang satu frekuensi, satu visi dan produksi yang sangat kencang gitu. Mau dibilang cegah tapi kan makan teh wajib gitu ya sehari 3 kali. Jadi ya pasti banyak gitu. Itu aja sih saya mohon masukannya Oke, baik. gimana. Kak Sofwa, iya saya bisa bayangin itu eh, di kami kan totalnya 450 rumah. Sekarang ini kami kelola 150 rumah untuk sampah organiknya gitu. Memang kenapa kami nggak agresif pengen juga semua orang nggak apa namanya anggota? Karena sebenarnya kami juga jadi lagi belajar. Dulu awal kami punya 30, tapi kami mulainya dari rumah pribadi kan. Itu hanya sanggup 30 dulu, lalu naik. Nah, ketika naik emang setelah kita berhasil mempengaruhi orang, terus kan yang muncul adalah kendala teknis gitu. Kayak tadi keterbatasan kapasitas produksi gitu kan. Jadi waktu itu dan sekarang juga gitu ketika kami mau naikin jumlah orang, berarti kami harus mikir ini kemana ya gitu. Karena kita nggak sanggup ngolah semuanya itu gitu. Saat ini sih kami memang nyari peternak magot gitu. Apa namanya? Apalagi itu makanan ya. Kalau misalnya dari pesantren mungkin ya kulit-kulit gitu. Sama sebenarnya kayak rumah tangga yang lebih disukai peternak magot tuh suka sisa-sisa yang dari catering, dari rumah sakit gitu. Itu untuk dapet yang mau aja juga panjang prosesnya. Tapi alhamdulillah akhirnya kami dapat nih gitu. Jadi kami memang cari pihak ketiga yang bisa bantu kelola sampah organik ini. Saya berpikir kalau di tempat Mbak Sofa kan makannya juga tiap hari kan belanjanya dari mana nih. Jadi yang bisa dilakukan mungkin identifikasi di luar pesantrennya. Jadi kalau kami bilang identifikasi mulai dari yang lokal dulu. Kalau bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri. Kalau enggak mitra yang paling dekatnya siapa yang kira-kira bisa diajak kerja sama. Lalu karena kan mungkin emang nggak mungkin juga misalnya santrinya udah ada fokus tertentu, nggak mungkin ngelola si pertaniannya. Saya kebayang mereka waktunya nggak bisa diambil juga terlalu banyak gitu. Jadi coba cari mitra-mitra yang terdekat yang ada di sekitar. Jadi mau nggak mau memang harus jadi mengenali, memetakan ya gitu siapa. Atau mungkin memang ada yang mau karena ini sesuatu yang kontinu sebenarnya mungkin ada yang mau mulai usaha, tapi pihak lain kan ekonomi juga jadi berkembang gitu yang mau tapi bukan dari pihak pesantren nanti beli telurnya dari yang dikirimin apa namanya makan itu dari yang dikirimin si sampah dari pesantren gitu jadi punya kalau ada istilahnya tuh community supported agriculture jadi kita beli dari orang yang kita punya hubungan juga terhadap keberlangsungan peternakan atau pertaniannya mungkin gitu sih ya saran kami karena itu juga yang kami lakukan kami apalagi di kayak di kota yang lahan juga lebih terbatas, nggak mungkin akhirnya untuk ngelola semuanya. Mm-mm. Di sini saya mau berbagi pengalaman sedikit dan minta solusinya. Jadi di Bekasi ini memang sekarang memang sudah darurat sampah ya, sehingga di akhir tahun 2025 Wali Kota Bekasi itu
mewajibkan setiap RW itu untuk mengadakan bank sampah. Nah ini kodarullah saya yang masih belajar berawal dari praktisi dan sedikit-sedikit saya mengajak tetangga dan teman-teman terdekat untuk zero waste dan tiba-tiba saya mendadak dikasih amanah oleh RW karena melihat kiprah saya sebagai praktisi untuk menjadi duta lingkungan di RW. Nah, di sini benar-benar saya itu untuk pemula ya, pemula uh, menjaga lingkungan RW dan diamanahkan sebagai duta lingkungan ini saya harus banyak belajar. Nah, di sini saya di keluarga pun belum begitu didukung oleh suami dan anak dan alhamdulillah sih sekarang sudah ada peningkatan, mereka mendukung kiprah saya sebagai praktisi minim sampah dan ini saya diamanahkan suami saya sebagai ketua dan saya sebagai pengelola. Nah, cuman yang jadi kendala karena suami saya masih bekerja di perusahaan dan saya hanya ibu rumah tangga. Jadi ini langkah awal yang harus saya lakukan itu apa? Seperti apa? Apakah fokus ke sampah organik atau anorganik? Karena di sini yang saya masih jadi kendala itu SDM-nya. Nah, untuk menggait SDM atau relawan yang mau itu memang butuh apa ya? Untuk perintis itu butuh pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran maupun materi. Nah, ini langkah awalnya seperti apa? Mohon sharingnya dan solusinya. Eh, memang kalau misalnya diminta ngurusin itu semua itu kan emang kayak besar sekali gitu ya. Jadi tadi pertanyaan juga sekalian sama nih kayak Bu Nurul, mulainya dari mana? Tadi saya baca juga di pertanyaan di chat. Kalau misalnya memulai pembicaraan dengan warga dari apa gitu. Nah, kalau dalam hal ini tuh saya belajar banyak dari Bu Fajar. Dia pakai yang tadi dalam kontrol itu ketika rumahnya dapat arisan, terus dia praktekin tuh gimana acara yang minim sampah, segala macamnya, pilihan kuenya semua yang nggak ada bungkusnya gitu. Terus pas mau bawa pulang pada mau bekal-bekal, dia udah ngumpulin bekas-bekas kotak-kotak kue lebaran apa, jadi semua pakai yang si guna ulang. Nah, jadi bener-bener pakai experiential learning ya. Jadi emang dijeblosin langsung gitu maksudnya, tapi orang bisa ngerasain ternyata bisa juga gitu. Besok-besok taunya baru dibawa kalau acara arisan bawa kotak makannya ya gitu. Fokusnya Bu dari hierarki pengelolaan sampah, kurangi dulu sampahnya gitu. Lalu buat katalog belanja misalnya, produk-produk yang bisa dibeli dia belum dibungkus. Misalnya di sekitar rumah jualan jajanan-jajanan, bisa beli nasi uduk ke Ibu A gitu, bawa kotak makan gitu. Hal-hal yang kayak gitu mungkin perlu dilakukan daripada nanti kita ngurusin mika nasi uduk atau kertas nasinya nasi uduk kayak gitu. Jadi buat hal-hal yang menyenangkan. Bisa dibuat misalnya apa kalau misalnya mau agak seru-seruan dibuat kontes lah atau apa. Waktu itu kami pernah gini. Jadi kami buat acara 17-an waktu COVID gitu ya, kan bisanya online. Jadi lombanya itu buat kompos art. Jadi pakai si bahan-bahan sebelum dibuang jadi sampah dapur ini dibuat dulu jadi kolase lah. Foto siapa pemenangnya gitu. Nanti dapat hadiahnya kupon belanja ke penjual yang dia bisa dibeli tanpa harus pakai apa namanya bungkusan. Jadi bisa pakai pinjem rantang atau kita bisa anterin wadah gitu. Jadi dibuat orang jadi melakukan apa yang kita inginkan, tapi dalam konteks yang mungkin jadi menyenangkan. Orang-orang kan kayak gitu seneng ya, ketika di apa dikasih suruh fotonya mereka lagi belanja bawa kotak makan sendiri atau beli takjil pakai kotak makannya atau apa gitu Bu. Jadi mulai dari kesadaran mencegahnya. Karena kalau kita udah ngurusin sampahnya itu saya pun nggak sanggup, makanya saya nggak ngurusin ke situ. Nah, kalau si kompos, kami mulainya dari sedikit-sedikit. Kenapa? Karena saya pun juga merasa butuh di
Karena kalau kami olah sendiri nih sebenarnya, kalau olah sendiri oke, kita berjalan sih. Tapi kalau olahnya rame-rame itu sebenarnya panasnya tuh kelihatan berasa, terus progresnya juga jadi lebih cepat sebenarnya hasil kompos itu gitu. Jadi bisa dilakukan sih sebenarnya. Tadi ada yang bilang nanti baunya gimana manajemennya. Kalau di tadi seperti Mbak Nurul tuh dengan acara aerob itu baunya insya Allah nggak ada karena dia cukup udara, cukup oksigen. Jadi insya Allah sih itu terkendali lah. Baunya itu dia kayak fermentasi, bau kita fermentasi, jadi bukan busuknya H2S gitu, bukan busuknya. Nah, kalau ini sampah diolah dengan cara aerob yang dia ada udara, dia akan berbeda baunya. Nggak akan ada ininya, jadi hanya bau hutan lah jadinya. Itu. Jadi kalau saya sih akan dorong ke arah itu, ke arah organik dulu gitu. Memang sumber daya manusia, nah itu harus dicari juga. Memang harus siapa? Nah, kami waktu itu pakai cara si pelatihan kerja ini. Karena kami nggak tahu juga apa namanya, kami kan nggak sanggup bayarnya. Tapi kalau misalnya waktu itu, ya ini proses sebenarnya untuk remaja bisa dilakukan, ngumpulin dari rumah ke rumah sampah yang organik itu bisa dilakukan remaja umur 15 tahun, makanya kami pakai sepeda karena artinya nggak perlu pakai SIM. Jadi bisa rekrut yang umurnya belum punya SIM gitu. Dan mereka bisa melakukannya sebagai part-time gitu. Jadi ya bisa dibuat macam-macam sih sebenarnya untuk ini dicoba gitu. Oke, Itu baik. Semoga beberapa menjawab tips. ya, Kak Mushfi. Tadi sudah cukup banyak ide-idenya dan sepertinya kalau dari tadi saya menyimpulkan itu memang sebenarnya kita harus banyak mengeksplor ide gitu ya dan inovatif gitu dan bisa jadi juga ide yang cocok diterapkan di PKK-nya Bu Santi Hmm. ini ketika diterapkan di tempat kita itu bisa jadi nggak cocok. Jadi memang harus trial error dan menemukan sendiri apa ya cara yang paling tepat gitu karena ya beda orang, beda lingkungan, beda domisili ya itu pasti beda gitu ya pendekatannya seperti itu. Oke, baik kita akan lanjut ke penanya kedua untuk sesi ini. Saya mau persilahkan ke Kak Nuri dulu. Mangga Kak Nuri. Kak Nuri, Iya, halo. halo, Sudah Assalamualaikum. hadir. Um, Baik, selamat siang teman-teman semuanya ya. Langsung aja, seperti yang tadi saya sampaikan di chat, secara pribadi saya sangat tertarik pada aspek manajemennya gitu ya, balik layarnya, dan juga lebih ke pengelolaannya dari sisi makro gitu. Untuk karena nih kedua inisiatif ini kan baik Bu Santi dan teman-teman dan juga Pak Widodo di Biosofarm, skalanya bukan skala yang kecil lagi ya, istilahnya bukan skala yang rumahan gitu. Sedangkan mungkin kita semua berangkatnya dari skala yang kecil dengan visi nantinya mudah-mudahan bisa sampai ke skalanya Bu Santi atau Yosofarm gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah mungkin lebih ke request ya, minta tolong digambar Bu Santi dan tim yang di Yosofarm itu ada seberapa banyak, terus mungkin gambaran strukturalnya seperti apa, apakah ada atau tidak gitu, benar-benar apa pembagian strukturalnya atau mungkin ada bentuk lembaganya, kelembagaannya secara hukumnya seperti apa, apakah itu tadi yayasan atau misalnya udah PT atau gimana kan kita nggak tahu gitu ya. Kemudian juga yaitu tadi dari sisi pengelolaan sumber daya manusianya, yaitu timnya sendiri, tantangannya apa gitu dari hari ke harinya. Mungkin dari dulu pertama berdirinya seperti apa sampai sekarang udah di skala ini, kira-kira pengelolaan timnya seperti apa. Lebih ke situ sih Bu. Mudah-mudahan bisa dijelaskan di sharing. Terima kasih hari ini sangat Oke, menginspirasi. Terima kasih banyak buat panitia dan juga kedua narasumber ya. Barakallahu. Masya Allah. Terima kasih Kak Nuri atas pertanyaannya. Kita jawab dulu ke Bu Canti dulu deh, gantian. Mangga Bu. ya, kalau untuk aspek manajemennya ya, kalau saat ini kami namanya kan koperasi kompos. Nah, kami tuh nggak punya bentuk legal. Ini makanya sekarang kami baru
kami beberapa kali berpikir, tapi ngelihat ribetnya si koperasi untuk pendaftaran legalnya, kita masih riset sih gimana. Tapi kami awalnya kenapa milihnya koperasi, karena kami melihat bahwa ini prinsipnya, kami tuh sepakat sama prinsipnya koperasi, bahwa kita sedang mengupayakan sesuatu untuk bersama-sama, untuk eh, kepentingan bersama, kebaikan bersama gitu. Kalau misalnya kita nggak melakukannya ini bersama-sama, kita nggak mungkin punya si kompos komunal ini gitu. Jadi kita perlu bersama-sama untuk merealisasikan ini gitu. Jadi kita bentuknya koperasi karena gitu, dan tata kelola keputusannya itu anggota lewat musyawarah mufakat, sosiokrasi. Jadi kita akan minta setiap perubahan-perubahan kesepakatan itu kita lempar ke anggota gitu. Ada rapat anggota tahunan, misalnya kayak dulu pertama kita pikir kita bisa bagi komposnya setiap 3 bulan. Ternyata terlihat hasilnya, oh nyusutnya banyak banget. Mau bagiin ke anggota juga kalau tiap 3 bulan kitanya yang kelabakan. Jadi diubah jadi 6 bulan. Itu keputusan-keputusan itu lewat rapat anggota. Jadi eh, saat ini kami itu bentuknya itu koperasi kompos dalam artian prinsipnya ya gitu. Bahwa kami bagi hasil, bagi hasilnya juga komposnya gitu. Kenapa kami misalnya nggak iniin bank? Karena orientasinya kita harus ngasihin kapital nih jadinya. Kalau koperasi itu kita bisa bekerja sama dan bentuk pertukarannya bagi hasilnya, karena kita buat kompos, ya bagi hasilnya kompos gitu, yang dibagikan ke anggota, sehingga kompos itu jadi mata uangnya. Tadi ada yang tanya jelantah, kita tuh jelantah kumpulin ke anggota itu, kalau mereka ngumpulin jelantah kita kasih kompos 1 liter, apa namanya, 2 liter minyak kita kasihin 1 kilo kompos gitu. Jadi kompos itu dijadiin mata uangnya supaya kita nggak pusing harus cari uangnya gitu. Nah sekarang operasional ada 2 orang yang memang kerja full time gitu. Operasional kami kalau sewaktu-waktu suka ada yang lagi pelatihan kerja, misalnya 1 orang atau 2 orang nambahin gitu. Jadi seperti itu sih. Kami sih memang ini sekarang gini, setelah melihat perkembangannya dan merasakan prosesnya, memang kan membuat kompos komunal ini perlu apa ya, perlu support system gitu. Dan kami melihat kayaknya kita bisa punya kerjasama juga dengan kelompok-kelompok lain yang sedang mengupayakan untuk mengelola sampah organiknya bersama-sama. Sehingga misalnya sekarang kami punya data itu adalah data kompos di wilayah kami. Kalau kita bekerja sama sebagai koperasi yang lebih besar gitu, kalaupun jadi legal, saya tuh sempat terpikir nanti bisa juga di RW RT yang lain gitu. Tapi kita secara data itu lebih bicara bahwa segini loh yang kita kelola sama-sama gitu untuk pengurangan sampah yang dilakukan gitu. Dan ya seperti itu sih gitu. Memang ini kayaknya kalau bicara dalam webinar ini kan waktunya juga terbatas ya. Jadi saya mungkin mau info misalnya teman-teman ada yang mau berkunjung. Ini bulan ini tuh pas bulan International Zero Waste Month ya sebenarnya 6 Januari besok tuh biasanya jatuhnya. Jadi kalau kami tuh berencana untuk open house hari Jumat tanggal 9 untuk yang Januari ini. Kalau ada yang deket rumahnya, boleh nanti info lebih lengkapnya akan kami infokan di IG-nya pkk.rw16 ya. Jadi memang hanya terbatas, cuma tempat kami kan nggak gede, jadi paling 20 orang gitu yang bisa berkunjung. Tapi kami juga berencana kalau mau lebih detail teknisnya itu kami kemarin udah sempat ada rencana dengan Zero Waste, JIROWES, saya ketiknya di itu IG-nya, bisa dilihat di IG-nya Zero Waste untuk bahas lebih detail mengenai ya pengelolaan sampah komunal ini, karena kan mungkin nggak kami aja, ada juga yang lain sebenarnya yang udah punya sistem pengelolaan sampah komunal. Jadi kita bisa bahas lebih teknis gitu. Ini rencananya sih eh, tanggal 17 Sabtu 17 Januari 9 sampai jam 11 gitu. Kalau mau ada yang gabung sama webinarnya kami. Nanti kalau boleh titip info mungkin ke teman-teman BZW, kalau kami boleh info setelah ada, maksudnya untuk teknis pendaftaran segala macam gitu. Mungkin kalau boleh titip ya ke teman-teman untuk nyebarinnya gitu. Yo,
ada beberapa pertanyaan. Awalnya mau terima kasih dulu buat para narasumber yang sudah tetap bertahan dan tetap berkembang sampai saat ini ya, Bu dan Bapak. Ah, pertanyaan pertama untuk Bu Santi. Ibu, bagaimana caranya bisa terus menjadi manfaat untuk sekitar? Dan pondasi apa yang Ibu pegang sampai seberkembang dan sekuat ini hingga sekarang? Adakah saran buat para pemula untuk bisa berkembang, Bu? Iya, jadi mulainya sedikit-sedikit aja, Kak. Jadi nggak usah, jadi yang dikelola ekspektasinya kita supaya nggak kitanya frustasi gitu. Jadi cobain aja dulu apa namanya tadi bisa yang hal-hal yang simpel aja yang berhubungan sama kita. Misalnya apa namanya ya tadi misalnya kayak bikin acara minim sampah atau kalau ini deh bisa disuruh minta bawa makanan gitu kita bawain yang minim sampah kan itu udah kita banget ya gitu. Jadi kita juga nggak punya ekspektasi orang yang langsung berubah gitu karena kita pun akan ini apa namanya kita pun nggak bisa dipaksa kita aja sendiri juga nggak suka dipaksa gitu yang kita nggak suka biasanya orang juga nggak suka jadi memang kalau dilihat kami kan prosesnya aja dari 2011 sampai sekarang itu bukan proses yang panjang bukan proses yang singkat makanya kami sebut ini organik karena perhatian kita nggak ke situ terus tapi setiap ada momennya dipakai gitu setiap ada momennya dipakai jadi nggak selalu jadi fokusnya ke situ ya ke sampah gitu maksudnya jadiin aja proses hari-hari kalau saya dengan anak gitu ya itu ya saya maksudnya jadi bagian dari proses kita belajar sama anak gitu memang itu proses kadang-kadang buat tantangan-tantangan pribadi sendiri gitu bisa nggak ya kita nahan diri kita nih gitu nggak jajan yang berkemasan kayak gitu. Jadi eh, dibuat ini aja bagian dari hidup, bukannya sebagai mau ngubah terus ya kita lakukan lama-lama orang juga akan kayak ngerasa juga ya mungkin jadi bertanya gitu. Mm-mm. Jadi jangan inilah, jangan terbebani oleh target sendiri. Ya, setuju sekali dengan Bu Santi gitu ya. Saya juga dulu awal-awal tuh berekspektasi ke diri sendiri itu luar biasa tinggi. Taunya malah pusing sendiri, stres sendiri, akhirnya nggak ada yang dilakuin gitu. Jadi akhirnya, Nah, udah balik lagi, mulai yang gampang-gampang aja gitu. Akhirnya sedikit-sedikit makin banyak gitu kan. Jadi awalnya cuma bawa botol, bawa tas ke pasar. Lama-lama akhirnya suami juga ikut tergerak. Akhirnya bikin komposter, terus milah sampah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang seperti harus pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung semua, wah maunya langsung berubah total gaya hidupnya karena ya kita hidup dengan apa ya beli pakai buang itu kan sudah puluhan tahun gitu ibarat dan mengubah itu ke mm-mm. cara-cara minim sampah itu tentu nggak bisa dilakukan dalam 1 hari 2 hari gitu. Jadi harus sabar ya semangatnya nih harus dijaga gitu jangan awal-awal tinggi banget nanti lama-lama hilang gitu jadi mending semangatnya sedang-sedang aja tapi sampai seterusnya itu segitu gitu jadi nggak kehabisan gitu ya. Oke baik terima kasih banyak untuk Pak Widodo, Bu Nurul Fitri dan juga Bu Santi sudah menjawab berbagai macam pertanyaan yang masuk di 2 sesi Q&A kita.